could you be the one? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Henul, nomor induk mahasiswa 1057311233719. Dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas Akuntansi 19G. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas final. Tugas final mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan. Saya akan memaparkan 3 materi, yaitu materi pertama mekanisme audit lingkungan, materi kedua lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development, materi ketiga lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Materi pertama mekanisme audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan kegiatan evaluasi sistematik, objektif atas dampak aktivitas operasi perusahaan terhadap lingkungannya. Tujuan audit lingkungan adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dengan mengacu pada kepatuhan terhadap hukum dan peraturan serta mengidentifikasi risiko. Audit lingkungan dapat digunakan untuk menilai bagaimana auditing membantu mengelola risiko dan mengurangi adanya kewajiban baru. Selanjutnya, jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit pentaatan, yang kedua, audit manajemen, yang ketiga, audit produksi bersih dan minimalisasi limbah, yang keempat, audit konservasi air, yang kelima, audit konservasi energi, yang keenam, audit pengotoran atau kontaminasi lokasi usaha, yang ketujuh, audit keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir adalah audit perolehan. Selanjutnya, tata cara audit lingkungan. Tahapan audit lingkungan ada 6. Yang pertama, pertemuan pendahuluan. Yang kedua, pemeriksaan lapangan. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, evaluasi hasil temuan. Dan yang terakhir, atau yang keenam, pertemuan akhir. Selanjutnya, manfaat audit lingkungan. Yang pertama, memberi manajemen informasi tentang pengelolaan dan kinerja lingkungan perusahaan sebagai input untuk mengambil keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi risiko terkait tanggung jawab lingkungan dan mengambil tindakan untuk mengamalkannya. Yang ketiga, memastikan operasi perusahaan mematuhi hukum dan persyaratan lingkungan dan jika belum mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Yang keempat, mengidentifikasi kelemahan sistem manajemen lingkungan sebelum menyebabkan masalah. Selanjutnya, mengembangkan budaya organisasi dan meningkatkan kesadaran lingkungan di antara orang-orang di dalam perusahaan. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang untuk perbaikan dalam pengelolaan dan kinerja lingkungan untuk mendorong peningkatan efisiensi dan penghematan biaya. Selanjutnya, memperbaiki transparansi perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah dan investor untuk mendukung hubungan baik jangka panjang dengan mereka. Selanjutnya, mendorong publisitas positif dengan mempublikasikan hasil audit sehingga meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan strategi pemasaran dan memperkuat ekuitas merek, mendorong konsumen untuk tetap loyal ke perusahaan. Materi kedua, lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi dampak lingkungan sesuai dengan konferensi lingkungan hidup yaitu dengan menerapkan konsep corporate social responsibility terhadap perusahaan atau pelaku industri. Lingkungan hidup atau lingkungan environment dianggap lebih luas daripada istilah lingkungan hidup atau life environment. Konsep CSR menurut Kamus Online Wikipedia, CSR merupakan suatu konsep bahwa suatu organisasi khususnya
tapi tidak terbatas pada perusahaan. Memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan pertimbangan-pertimbangan pelanggan, karyawan, ekologis dalam segala aspek dari usahanya. Selanjutnya, konsep CSR. Konsep CSR pada tahun 1970 dikemukakan oleh Bowen, the father of corporate social responsibility, yang menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pelaku bisnis menjalankan kewajiban mereka, mengambil keputusan tersebut atau mengikuti garis tindakan yang akan dilakukan berdasarkan nilai dan tujuan masyarakat. Selanjutnya, dimensi CSR. Dalsroot pada tahun 2008 menjelaskan dan menyimpulkan bahwa CSR secara konsisten mengandung 5 dimensi, yaitu yang pertama dimensi lingkungan, yang kedua dimensi sosial, yang ketiga dimensi ekonomi, yang keempat dimensi stakeholder, dan yang kelima dimensi kesukarelaan. Selanjutnya, pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Regulasi yang mengatur CSR di Indonesia, yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi. Yang kedelapan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Selanjutnya, pelaksanaan CSR di Indonesia. Penerapan CSR di Indonesia pada dasarnya dapat diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat yang berbasis usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, motivasi perusahaan menjalankan CSR. Karena CSR dalam perusahaan bertujuan untuk memberikan nilai pada masyarakat, berpartisipasi dalam kesadaran lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas karyawan yang bekerja di perusahaan. Selanjutnya, CSR dan Sustainable Development. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Hal ini juga guna untuk pertumbuhan dan pembangunan keberlanjutan untuk kesejahteraan. Selanjutnya, materi yang ketiga, lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Ada perjanjian perdagangan bebas. Perjanjian perdagangan bebas adalah suatu perjanjian menurut hukum internasional untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas antara negara-negara yang bekerja sama. Ada dua jenis perjanjian perdagangan, yaitu bilateral dan multilateral. Selanjutnya, politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional. Politik ekonomi internasional adalah yang mengkaji mengenai politik bisnis internasional dengan fokus pada politik ekonomi dan dalam hal ini bisnis internasional lebih dijelaskan dalam sudut pandang politik, di mana faktor power atau kekuasaan dan struktur adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi aktor negara maupun non-negara dalam melakukan transaksi bisnis internasional antar wilayah maupun antar negara.
Selanjutnya, peta politik dan kegiatan bisnis nasional. Peta politik adalah gambaran tentang situasi politik atau kekuatan partai, perkembangan organisasi politik, dan sebagainya. Ekonomi bisnis nasional ini merupakan suatu ekonomi bisnis yang sudah terkenal di suatu negara, terutama di Indonesia ini. Selanjutnya, ilustrasi iklim investasi di Indonesia. Iklim investasi Indonesia dipandang semakin kompetitif oleh pengusaha Amerika Utara. Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar memperjelas komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. Peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law juga dikawal dengan pembentukan 2 satuan tugas yang masing-masing berfungsi untuk sosialisasi dan untuk memastikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan tujuannya, yaitu memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one?